Perilaku organisasi adalah suatu studi akademis yang pelajari tentang bagaimana orang berinteraksi dalam satu grup. Prinsip dari pembelajaran perilaku organisasi pada intinya diaplikasikan untuk tujuan membuat bisnis beroperasi lebih efektif. Pada intinya, perilaku organisasi berkaitan dengan pengendalian tingkah laku para anggotanya, serta upaya mencari atau meramalkan bagaimana perilaku tiap individu yang dapat berpengaruh pada usaha yang ingin dicapai organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang pelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Dalam bukunya yang berjudul Teori Perilaku Organisasi, Marisi Butar-Butar dan kawan-kawan mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi yang berkaitan dengan perilaku individu dalam kelompok atau organisasi tertentu yang menunjukkan pengaruh antara individu dengan organisasi maupun sebaliknya. Sederhananya, perilaku organisasi merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana perilaku dan hubungan para anggota organisasi sebagai upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam organisasi, keragaman adalah suatu hal yang lumrah ditemui. Keragaman yang dapat dilihat dengan mudah seperti jenis kelamin, usia, warna kulit, dan agama. Agar keragaman dalam organisasi dapat memberikan dampak yang positif bagi para karyawan maupun bagi perusahaan, keragaman dalam perusahaan perlu dikelola dengan baik melalui manajemen keragaman. Robinson dan Judge menjelaskan keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi. Karakteristik biografis adalah perbedaan yang mudah dinilai secara langsung seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, disabilitas, masa kerja, gender, agama, dan identitas budaya. Sedangkan karakteristik kepribadian adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai kepribadian seseorang untuk menentukan kesamaan jika seseorang semakin mengenal orang lain. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Seorang pemimpin atau manajer sangat perlu untuk memahami nilai-nilai dan kepribadian dari para karyawan. Dengan pemahaman yang benar atas pola kepribadian karyawan, maka dalam fungsinya sebagai manajer akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan koordinasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, motivasi, dan lain sebagainya. Kepribadian seorang ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Persepsi adalah proses di mana seseorang menginterpretasikan suatu kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif, karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas, dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Persepsi menjadi penting karena kebiasaan seseorang lebih didasarkan pada persepsi yang mereka rasakan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Sejumlah faktor yang akan bentuk dan terkadang mendistorsi sebuah persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada di pengindra atau alat-alat indera, dalam objek atau target yang dirasakan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi dibuat. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu pelaku persepsi, target, dan juga situasi. Untuk meningkatkan cara kita membuat keputusan dalam organisasi, kita harus memahami model-model pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang rasional dan juga dengan menggunakan intuisi. Definisi motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu.
Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Pemberian motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai persepsi kerja yang tinggi. Motivasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Motivasi internal, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri seorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Dan juga motivasi eksternal, yaitu motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Motivasi kerja tampak dalam dua segi yang berbeda, yakni pertama, kalau dilihat dari segi aktif atau dinamis, motivasi kerja tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi tenaga kerja agar produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang diterapkan sebelumnya. Yang kedua, jika dilihat dari segi pasif, motivasi nampak sebagai suatu kebutuhan juga sekaligus menggerakkan dan mengarahkan potensi serta daya kerja manusia tersebut ke arah yang diinginkan.